Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fariharatu Khonsa dari kelas 12 IAI 2. Izinkan saya untuk melaksanakan amanah yang diberikan Ustadz Dede kepada saya, yaitu untuk menyampaikan kajian tafsir tematik. Hubungan sosial merupakan konsekuensi logis yang harus dibangun manusia sebagai makhluk sosial. Bagaimanapun, manusia senantiasa terikat oleh hukum moral di lingkungan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, interaksi sosial yang dilakukan manusia haruslah memiliki patokan dan dasar yang menghendaki keharmonisan sosial. Harmonisasi sosial adalah kunci utama dalam membangun orkestra kehidupan yang indah dan bahagia. Harmonisasi tersebut akan sulit terwujud manakala manusia dengan manusia lainnya tidak memupuk integrasi koherensial, baik secara emosional maupun ritual keagamaan. Maka dalam konteks ini, Islam selalu hadir sebagai solusi. Islam datang sebagai wahyu langit yang menampakkan berbagai kebijaksanaannya dalam realitas bumi. Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya datang dengan konsep-konsep ritual transendental. Ia juga membawa konsep-konsep luhur tentang kehidupan sosial. Dalam konteks hubungan sosial, Islam banyak mengatur mengenai etika dan tata krama manusia dalam bersosial. Di antaranya, tergambar pada firman Allah surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ayat tersebut secara eksplisit memberikan penjelasan spesifik mengenai dasar-dasar langkah dalam membangun harmonisasi sosial. Menurut Az-Zuhaili, ayat ini mencakup pembahasan tentang dasar-dasar seluruh sifat mulia yang merupakan konsep tasyri yang berada di urutan kedua setelah konsep akidah tauhid. Setidaknya, ada 3 konsep utama yang disyaratkan dalam ayat ini, yakni pertama, menjadi insan pemaaf. Konsep pertama yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 199 tersebut adalah khudz al-afwa atau menjadi pemaaf. Menurut At-Tabari, ada 3 hal yang menjadi bagian dari sifat al-afwa, yakni memaafkan orang yang berbuat aniaya kepadamu, atau anta'fu man dzalamaka. Kedua, memberi kepada orang yang kikir, tu'ti man haramaka, dan bersilaturahmi kepada orang yang memutuskannya darimu, tasilu man qata'aka. Selain itu, Az-Zuhaili juga memberikan komentar bahwa sifat al-afwa juga tercermin dalam perilaku lemah lembut terhadap sesama. Yakni dengan selalu toleran dan penuh santun dalam berbagai hal, termasuk juga tidak terlalu kaku dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta. Menurutnya, jika manusia merawat sikap kaku dan keras, justru akan membawanya jauh dari keharmonisan sosial. Bahkan orang-orang akan pergi menjauh darinya, sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Beberapa makna al-afwa tersebut dimaknai oleh Ibnu Jarir sebagai bagian dari hal-hal yang ma'ruf dan merupakan akhlak sosial yang dicontohkan Rasulullah selama hidupnya, yakni dengan menyikapi sesuatu dengan toleran dan kemudahan, serta menghindarkan orang lain dari berbagai bentuk kesulitan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dengan demikian, sifat pemaaf ini pada dasarnya memang menjadi dasar fundamental bagi manusia yang dapat membangun harmonisasi dalam kehidupan sosialnya. Yang kedua, mengedukasi hal-hal baik. Konsep kedua yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf atau surat Al-A'raf ayat 199 adalah wa'mur bil 'urf atau memerintahkan hal-hal yang baik dan indah. Menurut Az-Zuhaili, definisi ma'ruf di sini adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh agama, dikenal oleh manusia sebagai sebuah kebaikan dan dipandang indah oleh setiap orang yang berakal sehat. Dengan kata lain, ma'ruf merupakan sesuatu yang mencakup segala kebaikan yang berupa ketaatan, bakti, dan santun kepada manusia lainnya. Selain itu, kata ma'ruf di sini dimaknai oleh Quraisy Shihab sebagai nilai-nilai dasar yang bersifat lokal dan temporal. Menurutnya,
Istilah ma'ruf berbeda dengan istilah khoir yang maknanya lebih mendasar dan universal. Artinya, ma'ruf adalah hasil kesepakatan yang memuat nilai-nilai sosial. Dengan kata lain, sikap ma'ruf terbangun karena adanya interaksi dan kesepakatan di antara masyarakat. Pada sisi lain, dalam ayat ini juga kita dapat melihat bagaimana Allah lebih cenderung menyuruh manusia untuk menegakkan hal ma'ruf daripada mencegah hal munkar. Hal ini semakin mempertegas bahwa edukasi tentang hal-hal baik lebih diutamakan daripada melakukan perbuatan nahi al-munkar yang memiliki resiko cukup besar apabila dilakukan dengan secara sembrono. Oleh karena itu, Imam Ghazali dalam Ihya juga mewanti-wanti kita sebagai umat muslim agar senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, terlebih dahulu sebelum menjelaskan larangan-larangan dalam berbuat munkar. Yang ketiga, berpaling dari orang jahil. Konsep ketiga yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 199 adalah wa'rid 'anil jahilin, atau berpaling dari orang-orang jahil. Term al-jahil dalam ayat ini menurut Quraisy Shihab tidak berarti orang yang tidak tahu atau bodoh, namun juga yang kehilangan kontrol diri sehingga melakukan hal-hal buruk karena nafsu dan egoisme pribadi. Atau dalam kata lain disebut orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai ilahi. Berpaling dari orang jahil dalam konteks ini menurut Az-Zuhaili adalah dengan cara tidak membalas kebodohan mereka dengan kebodohan serupa, menjaga diri dari sifat buruk mereka, tidak bergaul dan basa-basi dengan mereka, dan selalu sabar menahan diri menghadapi perilaku mereka yang buruk. Artinya, apabila ada orang jahil mengucapkan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, sebaiknya kita menghindari dan menyikapinya dengan penuh rasa maaf dan toleran, sebagaimana dalam Quran Surat Ali Imran ayat 134. Perintah untuk berpaling dan menghindar dari orang-orang jahil dalam ayat ini dimaknai sebagai perintah untuk menghindari kejahatan dan sifat buruk mereka, sehingga kita tidak terbuai atau bahkan menampakkan emosi dan dendam karena perilakunya. Syahdan, konsep ketiga dalam ayat ini pada hakikatnya adalah perintah kepada manusia untuk senantiasa mengontrol dirinya secara baik agar terhindar dari perilaku fujur atau buruk atau bahkan perilaku emosional terhadap sesama manusia. Demikian artinya, meskipun ayat ini memiliki redaksi yang sangat singkat, namun kandungannya begitu universal dan komprehensif. Ayat ini memuat dasar-dasar kesolehan sosial yang mesti dilakukan manusia jika mengharapkan kehidupan sosial yang harmonis, sehingga manusia dapat mencapai kenyamanan dan kebahagiaan dalam hidup karena kesolehannya, tentunya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.